Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena pagi ini kita sehat, tetap diberi kesehatan, kewarasan, kemudian tidak kurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Nah, ini kita yang masuk sesi pagi, nanti ada sesi siang, kemudian juga ada yang sesi pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Maka kita akan belajar mendiskusikan materi yang sama. Harapannya yang di sekolah, yang di rumah juga bisa memahami apa dan bagaimana tentang materi yang kita diskusikan di sekolah pada pagi hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tanggung jawab kita di masyarakat, betul? Ya, kemudian ada juga jenis-jenis ekonomi masyarakat. Misalnya memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya apa? Kalau memanfaatkan sumber daya alam, ya bertani ya, kan alam bertani ya, apalagi berkebun, menanam tumbuhan di hutan, artinya menanam pohon-pohon yang bisa pohonnya dijadikan sumber daya mebel, kayu untuk kursi meja dan seterusnya itu ya. Kemudian kita punya laut luas. Ya, Allah memberikan laut yang luas kepada Indonesia. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan untuk sistem perikanan. Ya. Kemudian kalau di daerah kita di Sumeneb sebelah timur ke selatan ada pegaraman ya, membuat garam. Itu bagian dari alam kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita patut wajib mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena diberi banyak di negara kita itu subur, luas. Pokoknya apa aja di negara kita itu ada, kegiatan ekonominya beragam macam-macam. Nah, coba lihat gambar tuh. Gambar Kali Adem di Merapi. Sudah ada yang pernah ke Merapi ya? Belum. Pak Ali sudah lah, tapi tak sampai ke puncak, di daerah bawah-bawah saja. Di sana banyak tempat wisata ya, ada Kaliurang, Kali Adem, kemudian ada desa wisata, namanya Desa Penting Sari di sana, dan seterusnya. Nah, di sini kita membicarakan tentang salah satu wilayah di lereng Gunung Merapi. Namanya apa? Kali Adem ya. Ini dari Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta. Dulu tempat itu dikenal dengan bumi perkemahan. Situasinya itu sejuk, asri, indah. Nah, itu ya. Kemudian dulu itu fasilitas untuk wisata ya, wisata tahu wisata wisata rekreasi ya, kita berwisata berekreasi ya. Sebelum pandemi kan banyak rekreasi, kamu rekreasi kemana aja dan seterusnya ya. Di situ fasilitasnya lengkap sebenarnya, ada gedung pendepa, pertemuan, kios-kios, gardu, ada lapangan perkemahan, ada sarana toilet dan seterusnya. Namanya kan dikunjungi orang ya. Kalau dikunjungi orang berarti harus lengkap fasilitasnya. Kalau tidak lengkap, kamu berkunjung ke suatu tempat rekreasi, tiba-tiba kamu ingin ke belakang. Nah, kalau tidak ada sarananya, bingung. Nah, itu ya. Bingung. Nah, itu silakan dilihat gambarnya tuh. Itu ada jeep ya. Ada jeep. Ada.
Ya dilihat. Nah, ada jeep ya. Kalau di sini bisa diperbesar ya. Besar, kecil. Kamu kalau bukunya diperbesar sobek. Diperkecil dia disobek. Nah, ini lorong lereng Gunung Merapi. Nah, kemudian Kali Adem itu sekarang namanya menjadi Lavatur Kali Adem. Wah, jadi keren ya. Sebagian besar pemandangannya itu berupa hamparan pasir batu bekas lahar. Ada pasir hitam, batu-batu. Tahu lahar ya? Lahar itu muntahan dari gunung meletus. Dier. Keluar magma lahar ya, panas. Alfa, lama-lama debu turun, bekas laharnya kering. Nah, itulah jadilah pasir, batu. Biasanya setelah tahun-tahun kena hujan ya, biasanya tanah di situ sangat subur. Nah, setelah mengalami laharnya dingin, kena hujan dan seterusnya. Nah, itu sekelumit tentang Kali Adem. Nanti kalau sudah pandemi selesai, silahkan datang ke sana cari Lavatur Kali Adem. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini kamu sudah membaca, kita diskusikan tentang jejak Merapi di Kali Adem. Nih pertanyaannya sangat gampang ya. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Di Sumeneb. Ya di rumah. Ya rumahnya di mana gitu loh. Sumeneb. Pengoloan. Nah, itu ya. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ada. Di mana tempat wisata tuh? Pantai Lombang. Pantai Selopeng. Asta Tinggi. Bukit Tinggi. Permata, Keraton, Pantai 9, Kirmata. Kalau di kepulauan banyak lagi ya, pantai Gililabak, Giliang ya, Pulau Oksigen yang terbaik di dunia ya. Banyak, Pantai Ekasogi, Pantai Keris, banyak di tempat kita, termasuk di Aing Tong Tong ada tempat pembuatan keris ya. Di situ juga menjadi objek wisata yang sangat bagus lah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, itu. Nah, berikutnya bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Ada pariwisata, pasti ada orang jualan, betul? Kalau ada tempat wisata membuat kerajinan keris, di situ ada orang yang bekerja, betul? Orang yang bekerja pasti dibayar. Sehingga kalau sudah dibayar, berarti dia mempunyai sumber penghasilan, betul? Nah, sumber rezeki penghasilan dari tempat wisata kerajinan itu. Pak, bagaimana kalau wisatanya itu pantai? Nah, di sekitar pantai kan ada yang jualan. Jualan ini, jualan itu, ada yang jualan potret ya, potretnya dibeli, fotonya. Itu termasuk usaha ya. Usaha di bidang pariwisata. Ternyata dampaknya, pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat dalam bidang apa? Ekonomi ya, ekonominya meningkat. Nah, itu. Nah, coba kalian perhatikan tuh, salah satu jenis usaha bidang jasa. Ya, di bidang jasa. Apa sih jasa itu? Jenis usaha pariwisata itu sebenarnya adalah usaha jasa. Kalau kamu pergi ke pantai, bukan pantainya yang dijual. Kamu bayar tiket ya? Tiket masuk. Masa kamu pulang dapat pantai? Enggak. Nah, itulah jasa. Jasa itu kita bisa menikmati ya. Nah,
Contoh lagi, yang cowok-cowok potong rambut, datang ke potong rambut. Setelah pulang, gunting-guntingnya udah bawa pulang enggak, itu usaha jasa namanya ya, termasuk pariwisata, usaha jasa. Pak, kalau yang jualan usaha apa? Usaha perdagangan, karena ada barang yang kita makan, nah, jualan ya, kita beli di situ. Nah, kemudian contoh objek wisata yang berbasis atau memanfaatkan alam, bisa danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, flora dan fauna, kebun binatang, itu banyak ya contohnya. Kemudian berkembangnya pariwisata itu banyak menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Seperti tadi ya, orang Jakarta datang ke Sumenep ingin ke Pantai 9. Kira-kira di Sumenep nginep enggak? Nginep. Padahal di Sumenep enggak punya family, enggak punya keluarga. Nginep di mana tuh? Di hotel. Maka hotel itu termasuk jasa. Karena kamu pulang dari hotel, hotelnya enggak di bawah. Tinggal ya. Kamu tidur di hotel, pulang-pulang nanti tempat tidurnya di bawah. Hotelnya di bawah, itu beli namanya. Nah, di hotel itu termasuk jasa. Ada hotel, wisma, losmen, motel, itu sejenis penginapan ya. Kemudian ini usaha barang cindramata. Kalau kamu ke Borobudur, di sana bisa beli kaos, bisa beli gantungan kunci, ya, cindramata itu namanya. Itu dapat barangnya enggak? Dapat. Namanya usaha perdagangan. Nah, karena dijual loh. Dijual kita dapat itu. Kemudian usaha jasa yang lain. Kamu datang ke museum nih, ke museum. Tiba-tiba di museum itu ada yang menjelaskan, Keraton Sumenep adalah adipati pertama adalah, selanjutnya adalah, itu namanya apa itu yang menjelaskan? Namanya guide ya, tour guide ya. Itu namanya jasa yang membantu menjelaskan. Kalau kamu ke Bali ya, ada tour guide-nya itu menjelaskan. Setelah itu pulang masing-masing. Guide-nya nggak ikut kita, nggak dibeli, maka itu usaha jasa, ya toh. Kemudian kamu pengen rombongan dari sini ke Jogja, naik bis rombongan, nyewa ya, namanya jasa transportasi. Kalau kamu naik bis kan nggak dibawa pulang bisnya, karena nggak dibeli tuh. Numpang saja pakai ongkos, itu namanya usaha jasa, usaha transportasi ya, contohnya itu. Nah, coba kalian diperhatikan selanjutnya untuk bisa menuliskan ya, menuliskan tentang usaha jasa dan pedagang, diceritakan di situ. Coba lihat ada gambar tuh, ada gambar ya. Nah, gambar itu termasuk usaha perdagangan, betul. Kamu ceritakan tentang gambar itu, bahwa dalam perdagangan itu ada transaksi, ada jual, ada membeli, ada menawar, dan seterusnya ya, diceritakan. Bisa menceritakan itu ya. Termasuk anak-anak di rumah, silahkan ceritakan tentang tentang usaha perdagangan itu. Kemudian yang kedua, silahkan nanti ini tanyakan ke orang tua tuh, halaman 40. Cita-citamu nanti setelah dewasa
Nah itu ya. Apa? Misalnya Pak, saya ingin jadi pengusaha. Jangan hanya jadi pengusaha saja, tapi kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah itu saya usaha mau beli laut. Kok laut dibeli? Mau beli apa? Jadi pengusaha dan seterusnya ya. Nah saya kira demikian. Yang pertama kalian tulis, ceritakan berdasarkan gambar itu. Kemudian yang kedua, ceritakan juga itu, ayo renungkan, silakan diceritakan mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan usaha yang lain yang berbeda-beda. Kok enggak jadi pedagang semua? Ya. Ini kamu coba ceritakan. Jadi Pak Ali ulang, yang pertama ceritakan tentang gambar itu. Mana? Ya. Mana? Nah, ceritakan tentang gambar itu. Yang kedua, lihat di refleksi, ayo renungkan itu ya. Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan usaha yang berbeda? Itu jelaskan ya. Yang ketiga di rumah nanti tanya ke bapak ibunya, Pak, saya ingin jadi dokter. Apa yang aku harus lakukan? Itu cerita ya. Nah, sekarang dua tugasnya di sini kerjakan ya di halaman, kalau di buku di halaman 39 itu sudah ada. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada, jelas ya? Iya. Baik, selamat belajar, selamat mengerjakan. Anak-anak di rumah juga selamat belajar, selamat mengerjakan. Sementara sambil Pak Ali kontrol tugas kalian, Pak Ali akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.